Su'rul hirrati tahiratun amla. Su'rul hirrati utawi air bekas minumannya kucing, utawi air bekas minumannya kucing tahiratun itu suci amla apa tidak. Wa madhabuna utawi madhab kita garis miring madhab Syafi'i. Wa madhabuna utawi madhab kita garis miring madhab Syafi'i anna su'rul hirrati iku saatune utawi iku saatune air bekasnya kucing tohirun itu suci, ghairu makruhin yang tidak makruh. Wa kadza lan iku koyok mengkono-mengkono su'rul hirrah, su'ruh jami'il hayawanati utawi air bekasnya, air bekas minumnya semua hewan, utawi air bekas minumnya semua hewan, minal khayli dari kuda, wal bighalih lan bighal, wal hamirih dan himar. Himar itu keledai. Kalau biwal itu peranakan antara keledai dengan kuda. Saya ulangi lagi, minal khailih dari kuda, wal biwal lan biwal garis miring peranakan dari keledai dan kuda. Keledai selingkuh dengan kuda. Anaknya itu namanya bighal. Wal hamir dan keledai. Saya mesti nulis himar hamir ini, walaupun hafal mesti saya tulis karena sering salah. Kadang saya makna kedelai. Paham ya? Jadi ini keledai. Karena sering salah. Saya itu setiap memakna sering salah. Kadang hamir atau himar itu kan maknanya kan keledai, tapi dimakna kedelai. Jadi nulis itu penting, mencatat atau makna. Saya kemarin bawa ke Ustaz, pasti kok jenengan kok banyak catatan, padahal jenengan yang menyusun. Iya Pak, ini memang sekarang. Tapi untuk 10-20 tahun yang lalu, kalau saya ngajar mendadak, harus butuh persiapan lagi. Dikatakan al-ilmu syaidun wa qaidu al-kitab. Ilmu itu syaidun seperti hewan buruan. Sedangkan talinya adalah ditulis. Paham ya? Hewan buruan talinya ya diikat. Kalau ilmu talinya ditulis. Banyak catatan. Oke sekarang. Tapi kalau sewaktu-waktu 30 tahun yang lalu saya ngajar, butuh persiapan. Tapi kalau sudah punya catatan, oh iya, sudah banyak, gampang. Paham ya? Mikir, kadang mikir satu kosakata, satu kalimat sehari semalam, maknanya. Kemarin wabalun apa kemarinnya tentang masalah air zam-zamnya. Hillun kan, la uhilluhu limutasilin wa huwa lisyaribin hillun wa balun. Air zam-zam itu saya enggak rela bagi orang yang mandi, tapi bolehnya bagi orang yang minum, boleh wa balun dan boleh halal. Mikir mulai subuh sampai subuh lagi. Apa maknanya? Cari enggak ada ya. Ternyata ditemukan di satu kitab. Satu kalimat. Makanya ngaji itu harus banyak catatan. Tidak boleh kitabnya polos ya. Polos, bersih, masih dijual masih layak, enggak boleh. Ini walaupun saya nyusun tapi banyak catatan. Wal hamir dan keledai, wasibat dan piro-piro hewan buas atau binatang buas. Wal fa'rih lanti tikus. Wal hayyatih lan piro-piro ular. Wasam abros lan tokek wasairul hayawan lan
semua hewan al-ma'kul yang bisa dimakan. Wa ghairil ma'kul dan yang tidak bisa. Wa ghairil ma'kul dan tidak bisa dimakan. Maka semuanya itu fasu'rul jami'i mongko utawi air sisa minumnya semuanya mulai dari kuda sampai ke toke itu tohir. Wa irkuhu dan keringatnya al-jami tohirun itu suci. Tohirun itu suci, ghairu makruhin dan tidak makruh. Illal kalba kecuali anjing, wal khinzir dan babi. Wa far'a ahadima dan anak dari salah satu al kalbu wal khinzir. Su'rul hirrih utawi air bekas minumnya kucing, wal fa'ri dan tikus, wa ben'os dan musang, wa ben'oras dan musang, wa nahwiha dan sesamanya al-hirrah min hasyaratil ardi sangke piro-piro binatang serangga, sangking piro-piro binatang serangga kal hayati seperti ular, wasam abros dan toke tohirun itu suci, yajuzu kang menang opo surbu opo meminumnya, surbu opo meminumnya, watawaddu bih lan wudu bihi dengan su'run. Su'run itu air bekas minumnya. Wala yukrahu dan tidak makruh opo surbun watawaddu, tidak makruh opo wudu dan minum inda aksari ahli ilmi menurut mayoritas ulama. Minas sahabati sangking sahabat, wa tabi'in lan tabi'in, illa Abu Hanifah kecuali Imam Abu Hanifah. Fa innahu mongko sa'tuni Imam Abu Hanifah itu karihal wudu'ah itu memakruhkan al wudu'ah ing wudu' bisu'ril hirri kalawan air sisa minumnya kucing, kama koyok perkara audhna kang menjelaskan sapa kita. Fa in fa'alah mongko lamun melakukan sapa wong ajza'ah mongko mencukupi. Sekilas penjelasannya secara mazhab Syafi'i, air sisa minumnya kucing dan hewan-hewan yang lain termasuk air sisanya kuda, keledai, tikus dan yang lain itu semuanya suci dan tidak makruh. Kira-kira mau nggak kita ngambil ini barokahnya air sisa minumnya kucing dan yang lain? Contoh, bukan berarti ngambil barokah. Jadi contoh gini, contohnya ini kan buka atau makan bareng ya. Terus minumnya anggaplah es di di 1 ember. Sebagian masih sholat, sebagian sudah makan. Minumnya di belakang atau di kamar ya. Terus yang lain sudah makan, sudah minum, yang lain baru datang. Sebelum baru datang yang kelompok yang kedua ini, sebelumnya sudah ada yang minum kelompok satunya, yaitu kucing, tikus atau yang lain. Gak diminum eman ya, diminum mosok minum air sisa minumnya kucing atau yang lain. Masa dibuang? Diminum gak apa-apa, suci kok. Suci dan gak makruh, boleh-boleh saja. Tapi kira-kira jijik apa enggak? Berarti kira-kira diminum apa dibuang?
dibuang. Padahal sudah dijelaskannya. Tohirun ghairu makruh, suci dan tidak makruh. Kecuali kalau memang air itu bekas minumnya anjing dan babi, baru dibuang. Kalau yang lain, yang kucing, tikus umpamanya, ya itu suci dan nggak makruh. Paham ya? Kecuali menurut mazhab Hanafi. Adapun mazhab Syafi'i, suci tidak makruh silakan bisa digunakan untuk wudhu dan silakan bisa digunakan untuk minum. Cuman karena kita terlanjur jijik mulai dulu, ya mesti kita memilih membuang. Wis. Ada hadis, bukan hadis, biasanya itu berkeliaran di medsos. Su'rul mukmin apa barokah mungkin. Air sisanya orang mukmin itu barokah. Apalagi biasa kita minum sisanya ulama atau ustaz atau orang alim, orang soleh. Kalau itu sudah biasa. Itu saya cari-cari su'rul mukmin barokah. Jadi setiap sisa air minumnya orang mukmin itu barokah. Itu ada, tapi yang ada itu ternyata itu dari qaulus Syiah, pendapatnya orang-orang Syiah. Adapun yang ahli sunnah wal jamaah saya belum menemukan. Tapi yang jelas barokah. Tapi saya cari dalilnya belum menemukan sampai saat ini. Biasanya berkeliaran. Jadi minum air sisanya orang mukmin itu barokah. Kalau bahasa kitabnya Su'rul Mukmin itu barokah. Itu ada nama kitabnya. Ketika dicek kitab ini pengarangnya orang Syiah. Tapi bukan berarti kita nggak mau dengan sisa-sisa air minumnya orang alim ya. Paham ya? Bukan berarti nggak mau. Maksudnya saya menyampaikan yang ini, kata-kata ini itu ternyata saya cek itu adalah qailnya yang mengatakan orang Syiah. Ada kitab apa gitu, cuman ketika dicek itu adalah pengarangnya orang Syiah. Tapi tetap kita kalau memang khusus orang alim, orang soleh, ulama, guru, tetap itu ada nilai barokahnya. Sebagaimana sering saya sampaikan, Imam Syafi'i bertamu pada Imam Ahmad. Beliau disuguhi makanan, minuman, semuanya habis. Makanan, minuman habis. Ketika ngitip istrinya Imam Ahmad, kok bisa? Orang alim makan banyak, minum banyak. Jawabannya apa? Ta'amul karim syifaun. Nah ini baru. Ta'amul karim syifaun. Makanannya dari orang alim itu menjadi obat. Jadi kalau suan ke ustadz, orang alim ke guru diberi makanan, minuman, harus dimakan. Boten ya. Nolak. Alasannya malu, nggak boleh. Harus dimakan. Imam Syafi'i disuguhi makanan oleh muridnya Imam Ahmad sampai habis dimakan. Istrinya putrinya heran, lo kok bisa? Orang alim makan banyak. Jawabannya apa? Ta'amul karim syifaun. Makanannya orang mulia, orang soleh itu menjadi obat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rencananya 5 bab. Tadi sudah siap mau berangkat ya. Terus masih buka-buka kitab ini, hawa-hawa surga, ketiduran. Padahal siap mau berangkatnya. Sudah siap 5 pembahasan rencananya. Enggak apa-apa. Tapi tetap walaupun nyantai, hatamnya tepat waktu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim.